Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bonang Waspadadi Ligar, seorang dosen di program studi Teknik Informatika Universitas Gunadarma. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana saya mengajar dengan teknik Delivery, Interaction, and Assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Matematika Informatika, atau bisa juga disebut Matematika Diskrit. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat deskripsi mata kuliah Matematika Informatika atau Matematika Diskrit ini, yaitu sebuah studi mengenai struktur matematika yang pada dasarnya bersifat diskrit daripada kontinu. Jadi intinya adalah mempelajari mengenai objek-objek yang diskrit. Diskrit sendiri artinya adalah dapat dibedakan satu sama lainnya. Jadi jelas bisa dibedakan antara satu benda dengan benda lainnya. Itulah yang disebut diskrit. Misalkan kita ambil bilangan asli, mulai dari angka 1 dan seterusnya. Angka 1 dapat dibedakan dengan angka 2, angka 2 dapat dibedakan dengan angka 3 secara jelas. Beda jika kita lihat bilangan real. Bilangan real itu disebutnya adalah bilangan yang kontinu. Kenapa? Karena di antara dua bilangan 0 dan 1 misalkan, itu adalah jumlah tak terbatas di antara dua bilangan itu jika kita anggap itu sebagai hal yang kontinu. Jadi misalkan ada 0, ada 0,00001, apakah bisa dibedakan dengan jelas? 0 dengan 0,0,1 atau 0,9999 dengan 1, apakah bisa dibedakan dengan jelas? Itulah yang disebut dengan kontinu. Sangat berbeda dengan konsep benda yang diskrit. Jadi kita akan mempelajari mengenai objek-objek yang dapat dibedakan, apakah hubungan di antaranya, logika-logika di antaranya, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terutama di bidang ilmu komputer. Adapun materi pembelajaran yang nanti akan kita pelajari pada matematika informatika ini diantaranya adalah mengenai konsep himpunan, konsep relasi, konsep fungsi, logika proposisi, konsep lattice, konsep aljabar boolean, beserta aplikasi aljabar boolean. Itu juga sesuai dengan capaian yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini. Jadi mahasiswa diharapkan mampu mengerti tiap materi pembelajaran tersebut. Pembelajaran akan dilakukan secara online atau daring dengan metode pembelajaran tatap muka, yaitu melalui virtual conference seperti Google Meet atau Zoom dan lain sebagainya. Juga ada belajar mandiri melalui vClass, yaitu LMS atau Learning Management System milik Universitas Gunadarma atau media lainnya. Juga ada penugasan terstruktur. Untuk delivery ini biasanya saya meminta mahasiswa untuk mempelajari materi terlebih dahulu sebelum kita bertatap muka di kelas dan berdiskusi. Karena matematika itu perlu banyak latihan, jadi saya menitik beratkan ketika tatap muka adalah berdiskusi mengenai contoh-contoh soal permasalahan yang perlu diselesaikan. Jadi biasanya saya membuat video materi pembelajaran sebelumnya, dan sebelum pertemuan mahasiswa akan mempelajari video materi tersebut. Dan kemudian saya memberikan tugas berkelompok kepada mereka di mana nanti mereka harus masing-masing kelompok menjelaskan bagaimana mereka menyelesaikan suatu soal. Nanti kita akan berdiskusi di kelas secara interaktif, kolaboratif, dan kooperatif untuk mengetahui apakah jawaban itu sudah benar atau masih belum tepat. Sehingga terbentuklah suatu interaksi yang baik di kelas. Untuk aspek interaction atau interaksi saya dengan mahasiswa, jalur utamanya adalah ketika sedang bertatap muka. Kemudian di luar itu juga dapat menghubungi saya melalui telepon atau melalui chat messenger seperti WhatsApp, Telegram, dan lain-lainnya. Intinya adalah untuk memudahkan mahasiswa dapat berinteraksi dengan saya. Untuk aspek assessment, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, biasanya saya memberikan tugas berkelompok kepada mahasiswa, di mana nanti tugas tersebut akan dijelaskan pada saat tatap muka. Untuk indikator penilaiannya biasanya adalah kelengkapan serta ketepatan jawaban.
Tentunya juga saya pada setiap pertemuan pertama akan menjelaskan bagaimana kontrak perkuliahan, apa saja aturan-aturan di kelas, apa saja bobot-bobot penilaian yang akan dijadikan sebagai nanti asesmen bagi para mahasiswa. Dan itu telah disetujui oleh seluruh mahasiswa. Sehingga diharapkan perkuliahan dapat berjalan dengan lancar dan juga sehingga mahasiswa dapat lulus dari mata kuliah ini dengan pemahaman yang baik juga dengan nilai yang baik. Untuk video-video materi yang telah saya siapkan untuk dipelajari mahasiswa, semuanya saya upload pada website YouTube di channel saya yang bernama Bonang Ligar. Jika ingin melihat contoh-contoh video materi yang saya buat, silakan kunjungi channel saya di YouTube yaitu dengan nama Bonang Ligar. Demikian sudah 3 aspek pengajaran saya jelaskan, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya adalah saya akan menunjukkan cuplikan-cuplikan bagaimana perkuliahan tatap muka secara online melalui Google Meet yang berisi diskusi-diskusi dengan mahasiswa, yaitu interaksi saya juga dengan mahasiswa. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Ya. Ya, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan kabarnya baik semua, sehat-sehat semua, Iya bahagia Pak, semua baik ya. Pak. Baik Pak, sehat Pak. Tadi 15 menit sebelum kita mulai tadi sih kelompok 4 belum ada tugasnya, tapi ternyata sekarang sudah. Jadi alhamdulillah. Iya Pak, tadi kepepet Pak. Siap. Kita lihat ya, mari kita berarti yang Pak, yang nomor kelompok 1 ya. Pak, maaf ya Pak ya, yang kelompok 3 ya. Ya. Saya udah ngeliat materinya Bapak, tapi kayak masih belum, agak bingung aja sih kan, itu kan yang ya nanti aja dah Pak, ntar kalau pas yang kelompok 3 videonya. Ini emang saya lihat sih banyak yang nanya itu ada, berarti kalau kelompok 3 itu nomor 5 kalau nggak salah Pak. Iya Pak, nomor 5 ya. Yang dagang fan takutnya itu kontina apa itu yang kata A, ada petiknya itu di atas. Nah, itu takutnya kayaknya saya tuh itu. Cuma kata teman saya Kita bukan. Nih, jadi kayak ada komplement, maksudnya komplement. Iya, komplement, salah. Oh ya nanti ya, ya. Kita lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan nomor 5. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan ada Bayu Wisnu Prabowo, ada Benetikus Maruli, ada Rafli Widianto, ada Adi Satria Putra, ada Septian Anwar Saranggi. Oke, di soal dijelaskan disuruh membuat diagram Venn-nya. Yang A, himpunan bagian bilangan bulat ganjil dalam himpunan semua bilangan bulat positif yang tidak melebihi 10. Baiklah, di dalam nomor 5 bagian A dijelaskan bahwa himpunan bagian bulat positif ganjil dalam himpunan semua bilangan bulat positif yang tidak memiliki 10. Berarti himpunan semestanya atau seluruh himpunannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, karena tidak sampai 10 sesuai tertera di soal tersebut. Yang dicari adalah bagian bilangan bulat ganjil. Maka terbentuk variabel A dengan bilangan 1, 3, 5, 7, 9. Dan diagram Venn-nya seperti ini. Yang masuk ke dalam lingkaran A adalah bilangan ganjilnya saja, sedangkan bilangan bulat genapnya di luar lingkaran variabel A. Saya stop dulu nih. Tadi kan katanya kelompok 3 bingung. Ini menurut yang lain benar nggak nih jawaban nomor 1? Jadi katanya ada sebuah himpunan yang isinya bilangan bulat ganjil.
Tapi dia ada di dalam himpunan bilangan bulat positif yang tidak melebihi 10. Nomor 1 benar gak jawabannya? Ini jangan ikut-ikut kelompok 3 katanya bingung nih. katanya bingung nggak? Tapi bener nggak bingung atau enggak? Coba ada yang bisa selain kelompok 3 nih, ada yang bisa jawab nomor 1 nih udah bener belum nih? Coba nomor 1 nih udah bener nggak nih? Ini kan dia nentuin S nih, S-nya 1 sampai 9. Itu S-nya udah bener belum? Ini kata-katanya ya. Himpunan bilangan bulat positif yang tidak melebihi 10. Itu himpunan semestanya dia dituliskan 1 sampai 9. Bener nggak ya? Sampai 10 sih tidak lebih dari 10 ya. Bu Ningrum bilangnya semestanya sampai berapa? 10 ya? Sampai 10, ya betul. Kenapa Bu? Sampai 10. Karena dia kan ngomongnya tidak lebih dari 10, berarti sama dengan betul. 10 ya. 10 itu lebih dari 10 nggak Bu? Gimana Pak? Halo? 10 itu lebih dari 10 tidak? Gimana? Saya kurang dengar. 10 lebih dari 10 tidak? Iya, lebih dari 10. Dia masuk. 10 tidak lebih dari 10 Pak. Iya, Karena pas. Iya pas. Berarti semestanya Ya. semestanya ada 10 ya? Iya 1 Iya, sampai sampai 10. 10. 1 sampai 10. Oke. 1 sampai 10. Oke, semestanya sampai 10. Kata-kata tidak melebihi 10. Berarti apakah 10 melebihi 10? Tidak, orang 10 itu Tidak. pas. Iya. Ya, oke. Berarti semestanya taruhlah dia udah bener nih nulis 10. Nah, terus yang keduanya adalah himpunan bilangan bulat ganjil. Jadi himpunan bulat ganjil yang di bawah 10. Ya, dia 1, bilang 3, 1. 5, 7, 9 ya. Oh, udah benar berarti ya, Bu? Iya, udah benar sih. Berarti kelompok 3 sebenarnya nggak bingung-bingung amat ya. Tadi katanya bingung. Nggak ya, bener ya? Udah benar Kelompok sih, 3 Pak. udah bener, tinggal yang semestanya kurang 1 ya. Kurang 10. Tapi Pak, saya nge-searching bilangan bulat positif itu cuma 1 sampai 9. Cuma 1 sampai 9. Bilangan bulan positif tuh ada batasnya nggak sih? Bilangan bulat positif ada batasnya nggak? Oh iya, enggak sih. Enggak ada, kecuali kalau dikasih batas. Kecuali Ada Pak. Kecuali dia bilang tidak melebihi 10 ya kan? Iya. Oh iya. Kalau sekarang gini, tidak melebihi 10 sama kurang dari 10. Kalau kurang dari 10 itu 9, Pak. Nah, ini yang semesta ini baru kurang dari 10, bener nggak? Setuju nggak nih? Iya, setuju, Pak. Oh iya. Kalau kurang dari 10 Setuju, Pak. berarti cuma sampai 9 aja. Gitu ya. Nah, jadi bahasa doang lagi-lagi komunikasi nih ya. Komunikasi. Iya, Harus fokus ya Pak. Iya, bingung. Fokus. Tapi kadang memang Pak, kalau bahasa ceritanya itu kan harus benar-benar dipahami, Nah, harus itulah dibaca makanya. berulang-ulang ya. R itu refleksif. S juga refleksif, berarti gampang aja. Kalau kita misalkan menentukan A-nya tadi kayak mereka, 1. Ini nggak boleh kurung biasa ya. 3, 4. Ini kelihatan kan ya saya nulis ini ya? Kelihatan, Pak. Oke. Berarti kita bisa umpamakan R-nya, yang penting ada 1 sampai 4 ini. Dia refleksif, berarti kuncinya kita tulis dulu. Yang pasangan refleksifnya. Berarti tulis aja dulu 1,1, 2,2, 3,3, 4,4. Oke. Apakah refleks itu artinya hanya ada yang kembar saja atau boleh ada yang selain kembar? Hanya ada yang kembar saja, Pak. Oh, yang benar nih. Misalkan kayak gini, ada lagi nih. Ini di sini ada nih. Oke. Refleksif itu A, A. Di mana setiap A dari anggota R. Oke. R. Untuk setiap A nih maksudnya. Untuk setiap A itu anggota R. Berarti minimal. Nah, ini sekarang R ini disebut refleksif nggak? Enggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Enggak, udah, Pak, udah.
Oke, R ini refleksif nggak? Bener nggak nih R? Iya, Pak. Bener refleksif ya? Iya. Berarti kan tidak hanya terdiri dari yang kembar refleksif itu. Makanya tadi kelompok tadi nambahin aja, Bu. Oke, yang penting kata kuncinya adalah refleksif. Kalau refleksif harus ada A, A. Selain itu boleh bebas 1,2, 3,2. Oh, Mau jadi dibuat, dimasukinnya nggak apa-apa ya, Pak, ya? Kalau nah dimasukin jadi doang nggak apa-apa. nggak apa-apa mau dibuat contohnya apa. Misalkan yang S ini 1,1, berarti kan yang sama ini. Nah, apakah harus sama 1,2? Enggak harus. Dia boleh aja misalkan 3,4, 4,3. Nah, kalau kayak begini, yang S tuh apa aja sifatnya selain refleksif? Yang S ini. Simetris, Pak. Simetris karena ada AB, BA ya. Iya, yang Nah, 3,4. jadi boleh mau ditambahin lagi contohnya. Misalkan mau dicontohin lagi. Ini kan AB, BA. Mau dibuat lagi contohnya 3,4. Ada 3,4 udah ya. Ada berarti di sini 4,2. Ada 3,2. Berarti apa lagi sifatnya nih? Transitif, Pak. Ada transitif, ada AB, BC, AC. Jadi contohnya sih bisa apa aja, Bu. Nanti tinggal nguranginnya aja. Misalkan kayak tadi A union B dikurangi A irisan itu. Tinggal yang mana yang sama. Jadi misalkan sekarang A union B, R union S. Berarti pasti yang ini masuk. Ini bisa nggak sih? Nggak bisa. Pasti yang kembar masuk. Kembar masuk. 3. 4. Sama dia. Wah, ada banyak, hapus aja dah ini. Hapus aja nih. Yang penting transitif udah ngerti. Berarti dia gini. Oh, berarti kalau R union S berarti tambah 1,2 gitu kan? 3,2, 3,2. 34, 43. 3. Sekarang kalau irisan R irisan S, berarti apa nih? Yang sama aja kan? Yang sama apa? Dari R sama S. Berarti yang kembar aja kan? Yang kembar aja kan? Di contoh kita yang kembar aja. 3,3, 4,4. Nah, ada yang sama lagi nggak? R sama S? Nggak ada lagi, Pak. Nggak ada, 1,2. tapi boleh nggak sih kita buat ada yang sama? 1,2, Pak, itu masuk. Bukan 1,2. Bukan. Nah, kalau misalkan sekarang gini, ada saya buat tambahin di sini. Boleh kan? Berarti R irisan S ada 1,2-nya gitu ya. Nah, jadi tinggal contohnya aja, Bu. Maunya gimana, Ibu? Ya kan, karena yang sama kan, irisan kan artinya. Ya, ada 1,2 di sono, ada 1,2 di S. Berarti udah. Nah, kita nggak usah banyak-banyak lah contohnya. Kita kurangin aja nih. Udah gini ya. Oke, sekarang tadi mintanya R setangkup. Setangkup ya. Artinya dia R union S dikurangi R irisan S. Jadi yang di sini apa anggotanya? 3,4. R union S. R union S dikurangi R irisan S 1,2. Terus di atas apa lagi itu di atas? Berarti yang 3,2 gitu ya, Bu ya. 3,2. Pokoknya selain yang sama ya. Iya, Pak. Oke, berarti gini. 4,3. Apakah R.S-nya ini bersifat apa? Nah, gitu kan maksudnya. Oh, R union S apakah refleksif? Iya, dia refleksif. R irisan S apakah refleksif? Iya, dia refleksif. Sekarang R plus S ini apakah dia refleksif? Tidak ya. Nggak refleksif karena nggak kembar. R2. X tambah Y adalah bilangan prima. Bilangan prima kan 2, 3, 5, 7. Jadi cuman yang bergandengan cuman 2 sama 3-nya, habis gitu lompat-lompat ya. 2, 3, 5, 7, 9, 11.
Tapi ini sampai ini ada yang kurang nggak sih dari jawaban ini? Itu kalau saya kasih tips lah ya. Saya kasih tips nih. Apa hint ya. Itu kurang satu pasangan tuh. 5,6 bukan, Pak? 5,6. 5 tambah 6 11. Oh, berarti kurang 2. Betul. Tadi siapa yang jawab 5,6? Siapa tadi? Nur Awaliyah, Pak. Ah, Nur. Betul, Nur. Kurang 5,6 Iya, Pak. ya. Oke. Iya, Pak. Ada satu lagi yang kurang. Ada satu lagi yang kurang. Aduh. Ya. Aduh. Itu 4,7 gampang kan? bukan, Pak? 4,7 betul ya. Berarti kurang satu lagi. Saya ngerjain tuh, Pak. Aduh, Pak. Saya ngerjain ya, Pak. 3,5 Pak. 3,5. 3,5 8 hasilnya. Bukan ya? 5 tambah 3 berapa? 8, bukan prima ya? Iya, Pak, bukan. Oke. Ada satu kurang. Tadi kan si Nur itu Nur kamu tadi jawabnya karena apa itu ya? Kok tahu bisa kurangnya? Karena Ngeliat, apa? Pak. Ngeliat lagi, Pak. Oh, itu sebenarnya gini coba. Sekarang ada 1,2 ya. Terus ada 2,1 ya. Oh iya. Oh, berarti kalau misalkan ada 2,5, ada 5,2. Betul nggak? Berarti lihat di awalnya aja ya, Pak ya. Nah, Dibalik. sekarang yang kurang lagi apa tadi? Tadi kan udah disebut 2 ya. Ada 5,6 kurang karena ada 6,5 harus ada 5,6. Tadi itu apa lagi kurangnya? 3,4 udah. Kurangnya apa nih? Pasangannya apa lawannya? 7,4 tadi disebut. Harusnya ada 4,7 kan? 4,7-nya nggak ada. Berarti yang kurang ada pasangan lawannya yang mana? Agak pusing lihat ya. 7,6. 7,6. Oh, 7,6 kurang ya. Oke, sip. Maaf ya, Pak. Iya nggak apa-apa. Oh, emang kamu kelompok ini, Nur? Iya, Pak. Oh, Yang Itu ngerjain dia, jawab, Pak. Saya Yang jawab. yang ngerjain si Nur. Oke, Nur. Iya. Ya bagus. Oke, Bagian jadi semua kan, itu Pak. ya. Ada 5. Siap. Oke, berarti itu ya. Itu mah cuma kurang ini aja, kurang lengkap lah. Tapi konsepnya kan dapet. Jadi kalau kayak gitu tinggal balik aja gitu. Kecuali ada kayak gitu A lebih kecil dari B, nggak bisa dibalik kan? Misalkan nggak bisa kalau A lebih kecil dari B misalnya. Kalau ini kodrat murni, ini udah bener lah ya. Oke, jadi 1 tambah 3 jadi suatu bilangan yang dikuadratkan, yang hasil dari pengkuadratan gitu ya. Jadi bukan 1 tambah 3 terus dikuadratin lagi, enggak. 1 tambah 3 hasilnya adalah bilangan yang kuadrat gitu, yang telah dikuadratkan untuk mendapatkannya gitu ya. Baik, itu tadi tayangan cuplikan tatap muka perkuliahan di kelas saya secara online. Demikian video ini, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.